Halo sahabat Quran yang Maria terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Wamatus dalam renungan harian Senin 16 Agustus 2021. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa di mana hartamu, di situ hatimu. Hari ini dalam Injil dikisahkan ada seorang pemuda yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, apakah yang harus aku lakukan agar aku beroleh kehidupan kekal?" Maka Yesus katakan, "Lakukanlah apa yang ditulis dalam hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan berzina, hormatlah ibu bapamu, kasihilah sesama manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri," dan lain-lain. Lalu pemuda itu katakan, "Semua sudah aku lakukan." Lalu Yesus katakan, "Dan kalau engkau ingin menjadi sempurna, jualah segala harta milikmu dan bagikanlah semuanya itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh kehidupan kekal." Mendengar hal itu, maka sedihlah hati pemuda itu. Lalu ia pergi meninggalkan Yesus karena banyaklah hartanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian itu mau mengingatkan kepada kita bahwasannya orang yang memiliki keterikatan akan harta duniawi, akan hal-hal duniawi, akan sangat sulit baginya untuk memperoleh kehidupan kekal. Bukan tidak boleh, tapi jangan sampai terikat kepadanya, kepada hal-hal duniawi itu. Maka saya setuju sekali dengan ungkapan, "Di mana hartamu, di situ hatimu." Jadi kalau kita menganggap bahwasannya kehidupan abadi itu sebagai harta yang tak ternilai, harta yang berharga, maka apa yang ada pada kita hari ini di dunia ini itu tidak akan membuat kita lekat, tidak akan membuat kita bergantung kepadanya, seolah-olah kalau tidak ada itu maka kita tidak akan bahagia, kita tidak akan beroleh sukacita dan kegembiraan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua diajak untuk melihat bahwasannya kehidupan kekal, kehidupan abadi itu bisa kita peroleh dengan pertama-tama itu kita melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan, hal-hal yang sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang ada. Tetapi kemudian yang paling utama yang membuat kita menjadi sempurna adalah sempurna menurut apa yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini. Jadi kalau kita sudah ikuti aturan dan ketentuan yang ada, itu baik. Tapi bahwasanya untuk bisa menjadi pribadi yang sempurna, yang baik di mata Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah kerelaan untuk melepas, kerelaan untuk berbagi. Yesus memerintahkan pemuda yang kaya itu untuk menjual harta miliknya. Artinya Yesus ingin supaya pemuda itu tidak lekat kepada harta miliknya. Yesus ingin agar pemuda itu melihat bahwasanya kehidupan kekal adalah yang paling berharga, yang lebih berharga daripada harta yang dia miliki saat ini di dunia ini. Itu yang sebenarnya hendak diingatkan oleh Yesus. Dan Yesus katakan, setelah engkau menjual semuanya itu, bagikanlah kepada orang-orang miskin. Artinya Yesus ingin agar pemuda ini berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Jadi tidak lekat pada harta milik dan kemudian menggunakan harta miliknya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lebih-lebih mereka yang susah, mereka yang bersengsara, mereka yang menderita. Dan dengan demikianlah ia menjadi pribadi yang sempurna di mata Tuhan dan dianggap layak untuk beroleh kehidupan kekal. Artinya bahwa kalau saat ini kita mengusahakan, kita mengupayakan untuk memiliki harta milik, harta duniawi di dunia ini, no problem. Oke, baik saja. Tapi bagaimana kita menggunakan harta milik kita itu?
Apakah kita kemudian lekat kepadanya dan kemudian kita merasa bahwa itu adalah karena usaha dan jerih payah kita sehingga kita tidak mau berbagi dengan orang lain? Ataukah kemudian kita merasa bahwa harta milik yang kita miliki ini adalah rahmat, adalah anugerah, adalah pemberian dari Allah sendiri, sehingga karena itu merupakan suatu pemberian, kita tidak menjadi lekat kepada harta milik itu, tetapi kita mensyukurinya kepada Dia yang sudah memberi dengan cara memberikan kepada orang-orang yang bersengsara, bagi orang-orang yang susah dan menderita. Dan dengan demikian kita pun akan dianggap layak untuk beroleh kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga semakin hari kita semakin belajar untuk tidak lekat pada harta duniawi dan menganggap bahwa kehidupan kekal adalah harta yang paling berharga yang mesti kita upayakan dengan cara tidak lekat pada harta duniawi dan mau berbagi dengan mereka yang susah dan bersengsara, mereka yang menderita. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah dengan setia mengikuti renungan harian di channel Quran Marum. Semoga channel ini terus berkembang dan juga bisa menjadi tanda kehadiran berkat Tuhan bagi banyak orang melalui firman dan sabda Tuhan sendiri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.